Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas bab bangun datar. Kita akan membahas tentang perhitungan luas bangun datar, utamanya pada bangun datar tidak beraturan. Kita akan membahas rumus khusus, apakah ada rumus khusus untuk menghitung luas dari bangun datar tidak beraturan, dan juga bagaimana cara menghitung luasnya nanti. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bangun datar tidak beraturan, kita akan mengulas kembali tentang bangun datar. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bangun datar. Bangun datar merupakan bidang dua dimensi yang memiliki panjang dan juga lebar. Ada banyak sekali bidang yang termasuk bangun datar. Yang pertama ada segitiga, persegi, persegi panjang, layang-layang, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, bangun datar ini merupakan bangun datar beraturan, yang mana mereka memiliki rumus-rumus dasar untuk menghitung seperti luas, keliling, sisi-sisi yang dimiliki, dan sebagainya. Berbeda dengan bangun datar tidak beraturan. Mereka harus lebih sulit untuk dihitung sisi-sisinya, luasnya, dan juga kelilingnya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan mengenai bangun datar tak beraturan. Nah, seperti yang kita lihat bersama di samping kiri layar kita, yaitu ada sebuah bentuk daerah yang diarsir, dan di mana bentuk tersebut adalah salah satu contoh dari bangun datar tak beraturan. Bangun datar tak beraturan merupakan sebuah bangun yang tidak memiliki rumus dasar. Nah, kalau kita lihat di situ, daerah yang diarsir itu tidak bisa kita katakan sebagai segitiga, tidak bisa kita katakan sebagai persegi juga, apalagi jajar genjang. Nah, kita tidak bisa menyebutkan itu bentuk apa, karena yang kita tahu hanyalah bentuk dari bangun datar yang beraturan. Nah, namun bangun datar tak beraturan ini terkadang merupakan gabungan atau potongan dari beberapa buah bangun datar beraturan. Nah, seperti kalau kita lihat di situ, mungkin teman-teman ada yang tahu, itu bangun, kalau kita dikasih soal seumpama, hitunglah luas daerah yang diarsir dari bangun datar tak beraturan tersebut. Nah, mungkin kalian bisa memberikan jawaban, kita perlu menggunakan rumus apa untuk mencari luas daerah yang diarsir tersebut. Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau nggak ada, mungkin bisa saya lanjutkan. Nah, jadi untuk menghitung luas daerah diarsir dari bangun datar tak beraturan, kita perlu menggunakan beberapa rumus dari bangun datar beraturan. Dan antaranya yaitu kita menggunakan luas persegi, di mana kalau kita lihat ini merupakan bentuk persegi, dan menggunakan 4 kali seperempat lingkaran. Dari mana kita mendapatkan 4 kali seperempat lingkaran? Nah, kita dapat dari sini. Ini merupakan bentuk seperempat lingkaran, dan ini terdapat sebanyak 4, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menghitung luas daerah yang diarsir, kita perlu menggunakan rumus, yaitu luas persegi dikurangi 4 kali seperempat lingkaran. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan aja nih rumus-rumusnya. Namun, karena di sini terdapat 4 kali seperempat lingkaran, kita bisa menyederhanakan lagi menjadi 4 kali seperempat itu kalau dihitung jadi sama dengan 1, sehingga luas daerah yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin rumusnya. Seperti yang kita tahu, rumus dari persegi yaitu S kali S atau sisi kali sisi, kemudian lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah memberikan soalnya. Nah, di sini kita udah ada soalnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah menemukan juga gimana cara penyelesaiannya, bisa disampaikan ke kita semua barangkali. Ada yang bisa menemukan para penyelesaiannya. Oke, kalau belum ada yang tahu, aku coba jelasin ya. Jadi di soal yang pertama ini ditanyakan bahwa apabila diketahui sisi persegi adalah 8 cm, maka berapakah luas daerah yang diarsir?
Nah, jika kita lihat pada gambar, di sini terdapat dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan bangun datar segitiga. Nah, luas daerah yang diarsir di sini adalah luas daerah dari bangun datar persegi yang tidak ditutupi oleh luas dari bangun datar segitiga. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa luas arsir sama dengan luas persegi dikurangi luas segitiga. Nah, kemudian kita coba masukkan rumusnya. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi dikurangi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari sisinya yang tertera pada soal, yakni 8 cm. Jadi kita langsung masukkan saja sisinya 8 kali 8. Kemudian dikurangi setengah dari alas segitiga menggunakan sisi dari persegi, yakni 8 cm dikali tingginya adalah setengah dari sisi persegi, yakni 4 cm. Nah, kemudian kita langsung hitung saja 8 kali 8 sama dengan 64 dikurangi setengah kali 8 kali 4 sama dengan 16. Dan kita dapat hasilnya adalah 48 cm persegi. Oke, apakah dari teman-teman yang lain ada yang mempunyai solusi penyelesaian lain yang lebih efektif mungkin? Oke, kalau nggak ada berarti semuanya sudah setuju ya dengan jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, untuk soal yang kedua, sebelumnya terima kasih kepada Mas Ilham udah mencarikan soal untuk dibahas ya. Mungkin dari soal tersebut ada yang bisa menjawab atau menemukan cara untuk menjawabnya. Jika tidak ada, kita diskusikan bareng-bareng ya. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita bisa menggunakan cara luas arsir sama dengan luas keseluruhan dikurangi luas daerah yang tidak diarsir. Kemudian luas keseluruhan itu luas persegi ABCD ditambah luas persegi PQRS dikurangi luas daerah yang tidak diarsir. Luas persegi ABCD yaitu 6 cm. Luas persegi sisi kali sisi yaitu jadi 6 kali 6 ditambah luas PQRS yaitu 10 cm, jadi 10 kali 10, kemudian dikurangi 96, yaitu daerah yang tidak diarsir tadi. Hasilnya 6 kali 6 sama dengan 36, ditambah 10 kali 10 sama dengan 100, dikurangi 96. Sama dengan hasilnya 40 cm persegi. Mungkin ada cara lain untuk menjawab soal nomor 2. Jika tidak ada, kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, terima kasih teman-teman yang udah join ngirim soal. Ini soalnya seperti ini, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang punya penyelesaiannya gitu. Bisa menjawab, Pak? Ya, silakan Mas Irfan Nafis. Itu kelihatannya itu menggunakan luas persegi, Pak, karena itu yang ditanyakan itu daerah yang diarsir.
Sedangkan di tengah-tengah tersebut adalah bentuk lingkaran. Nah, di samping kanan dan kiri itu berbentuk setengah lingkaran. Saya rasa bentuk setengah lingkaran kanan dan kiri itu sama dengan lingkaran yang di tengah. Jadi jika digabungkan hanya akan menjadi luas persegi panjang. Seperti itu saja, Pak. Ya, benar sekali Mas Irfan Nafis. Mungkin sekalian bisa dimasukkan rumus-rumusnya biar teman-teman ada paham. Rumus-rumusnya itu cuma panjang kali lebar. Sekalian Mas, dihitung. Itu panjangnya 12 cm dan lebarnya 7 cm. Hasilnya 84. Benar nggak? 84. Ya, benar sekali Mas. Terima kasih Mas sudah mau menjawab. Nanti saya tambah nilainya. Ya, soal yang nomor 3 itu sebenarnya itu soal jebakan ya. Jadi itu sebenarnya hanya dilubangi saja. Kemudian setiap setengah lingkarannya ditaruhkan ke samping. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet buat ngehitung persegi panjang dikurangi lingkaran, kemudian ditambah lagi 2 kali setengah lingkaran. Jadi itu sama aja, benar yang dikatain sama Mas Irfan tadi, itu hanya panjang kali lebar atau persegi panjang saja. Apakah teman-teman semua ada yang masih ingin ditanyakan atau ada pembahasan lainnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau pembahasan lagi, bisa kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan juga teman-teman yang sudah mengirimkan soal untuk dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.